وعلى أمور الدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Taib ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas ya, tema fikih yang baru, yaitu tentang kitab muamalah, ya, atau dalam bab jual beli, ya, dalam bab jual beli. Oke. Baik. Kemudian dalam bab muamalah ini ada banyak sekali kitab muamalah, ya. Dalam kitab muamalah ini ada banyak sekali topik-topik yang nantinya akan dibahas, baik itu yang klasik, ya, maupun nanti yang sifatnya kontemporer. Kalau di pertemuan atau di semester yang sebelumnya, semester 2 kita membahas tentang fikih ibadah, ya. Maka di semester 4 ini kita membahas topik kajian yang lain, yaitu fikih muamalah. Ya. Karena fikih terbagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah ibadah, kemudian yang kedua adalah muamalah, yang ketiga ada usrah atau fikih nikah, dan yang keempat ada fikih jinayat. Yaitu 4 kategori fikih secara global, ada 4 bagian itu: ibadah, muamalah, kemudian usrah, keluarga, kemudian yang terakhir adalah fikih jinayah. Dan kita di pertemuan kali ini akan membahas tentang muamalah, tentang jual beli dan turunannya, ya. Muamalah di sini maksudnya adalah muamalah maliyah. Ya, jadi ketika disebutkan bab muamalah dalam kitab-kitab fikih, maka maksudnya di sana adalah muamalah maliyah, muamalah yang berupa harta antara satu orang dengan orang yang lain yang berkaitan dengan harta, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain semacamnya. Baik, di bab yang pertama ini kita akan mengkaji tentang al-buyu', ya, jual beli, definisinya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, dan kemudian hal-hal apa yang tidak boleh, kemudian macam-macam dari jual beli pun juga akan kita bahas. Baik, masalah yang pertama atau poin yang pertama dalam bab al-buyu' yaitu tentang definisi jual beli dan hukumnya. Definisinya insya Allah ini mudah, yaitu mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Akhdhu syai' wa i'ta'u syai', ya. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain, ya. Karena umumnya dalam jual beli seorang mengambil barang kemudian membayar. Ya, itu gambaran sederhananya yang setiap hari, ya, normalnya manusia lakukan. Kemudian secara syar'i yaitu adalah pertukaran harta dengan harta, baik yang berupa tanggungan atau utang, ya. Jadi jual beli itu bisa cash, bisa kredit ataupun utang, ya. Maupun manfaat, ya. Jual beli bisa pakai uang ataupun bisa pakai manfaat, ya. Bisa pakai manfaat. Misalnya orang beli beras kemudian bayarnya pakai apa namanya, misalnya ngelesin anaknya, ya. Orang beli beras di seorang, ya, orang yang jualan beras, kemudian dia nggak punya uang untuk membayarnya, dan dia ingin membayarnya dengan jasa, entah bisa jasa ngelesin anaknya baca tulis, ngaji, ataupun, ya, jasa bersih-bersih kebun atau bersih-bersih rumah dan sejenisnya. Baik, dan itu hukumnya diperbolehkan. Atau maksudnya di sini adalah jual beli tadi harus dalam benda-benda yang diperbolehkan, ya. Benda-bendanya tadi hukumnya harus mubah, manfaatnya pun juga harus mubah, bersih-bersih dan sejenisnya yang memang dibolehkan secara syar'i. Baik. Kemudian secara permanen, artinya perpindahan tadi, ya, perpindahan harta benda dari uang menjadi barang itu sifatnya permanen.
ya, atau abadi, ya, dan seterusnya sampai ada yang membatalkannya. Ya, ketika orang orang membeli, misalnya membeli sebuah rumah, maka rumah tersebut akan berpindah tangan menjadi si pemilik pembeli, ya, dalam jangka waktu seterusnya, ya, seterusnya termasuk tanahnya yang ada di situ menjadi milik hak milik pembeli. Baik, kemudian selama bukan riba ataupun pinjaman, ya. Jadi jual beli itu ada beberapa yang tidak diperbolehkan di dalamnya, yaitu riba, ya, yaitu riba ataupun qard yang nanti akan mengandung riba juga. Baik, itu secara sekilas tentang definisinya. Hukum jual beli sendiri adalah jais, artinya mubah, ya. Hukum asal, ini hukum asal dari jual beli adalah jais atau mubah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Kemudian juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya jika dua orang melakukan jual beli, masing-masing memiliki hak pilihan sampai mereka berpisah dan keduanya memiliki hak yang sama, ya. Idza tabaya ar-rajulani fakullun wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a, ya. Jadi jika dua orang melakukan jual beli, masing-masing memiliki hak pilihan sampai mereka berpisah dan keduanya memiliki hak yang sama. Ada maksud besar dalam hadis ini. Maksudnya adalah bahwasanya jual beli itu diizinkan oleh syariat. Allah mengizinkan, Nabi pun juga mengizinkan. Dan ijma kaum muslimin, ya, baik itu ulamanya maupun awam, mereka semua sepakat bahwasanya jual beli itu diperbolehkan secara umum. Ya, kecuali nanti jika bersinggungan dengan objek-objek yang haram atau skema transaksi yang haram yang mengandung riba, mengandung gharar dan sejenisnya. Baik. Wahajatun nasi da'iyatun ila wujudihi. Kebutuhan manusia sangat membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain. Ya. Manusia punya uang dan dia pengen barang yang gak ia inginkan. Ya. Dan kepentingannya terkait dengan itu. Karena tidak ada cara lain untuk memperolehnya dengan benar kecuali melalui jual beli. Maka hikmah menuntut diperbolehkannya dan disyariatkannya jual beli untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, itu tentang definisi jual beli dan hukumnya. Ya, jadi definisi jual beli itu pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, baik itu tunai ataupun utang, alat ta'bid, ya, yang mana konsepnya adalah untuk seterusnya, perpindahan dari untuk seterusnya. Kemudian hukum dari jual beli itu sendiri adalah mubah, yang berdasarkan dalil Quran, hadis dan juga ijma. Masalah yang kedua atau poin yang kedua dalam bab, ya, adalah rukun-rukun jual beli. Dalam jual beli ada tiga rukun, ya, yang nanti masing-masing rukun ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, nanti akan dibahas dalam poin yang selanjutnya. Rukun jual beli ada tiga. Yang pertama adalah al-aqid atau istilah yang lain akidani, yaitu antara penjual dan pembeli. Ya, ada pihak yang mengikat, ya, pihak A dan pihak B. Ya, yaitu antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua adalah mu'taqad alaihi, ya, yaitu yang diperjualbelikan. Ada barang, ya, atau manfaat atau jasa yang nanti akan dibeli, ya. Kemudian juga harus ada uangnya di sana, ada alat tukarnya, ada alat tukarnya. Jadi ada barang dan uang. Gampangnya seperti itu. Ada barang, ada uang. Barang ini nggak harus benda fisik, bisa juga nanti manfaat. Dan uang juga nggak harus uang, bisa juga dengan barter ataupun dengan uang ataupun nanti dengan cara utang. Baik, intinya terjadi perpindahan dua benda, ya, atau dua sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah sighah.
atau ucapan, ya, yaitu yang berupa ijab dan qabul, berupa ijab dan qabul. Ijab yaitu ucapan dari penjualnya seperti bi'tu, saya jual nih, ya, saya jual, saya menjual ini. Dia kemudian paparkan gambarnya, kemudian ada fotonya, ada deskripsinya, ada harganya dan seterusnya. Kemudian qabul adalah ucapan dari pembeli, ya. Saya beli, ya, Pak beli ini gitu kan. Ya. Beli misalnya buah ini, saya beli semangka. Pak beli semangka yang ini itu namanya qabul. Ya. Dari pihak pembeli. Ini disebut sebagai sighah qauliyah, ucapan lisan. Ya. Dan sighah fi'liyah, ada sighah yang lain dari sighah qauliyah. Kalau tadi sighah qauliyah diucapkan secara lisan, Pak saya beli semangka, oke saya jual, gitu kan. Saya beli, saya jual. Ada juga yang namanya sighah fi'liyah, itu yang berupa perbuatan. Ya. Yaitu penyerahan dan penerimaan. Misalnya pembeli membayar harga kepada penjual dan penjual menyerahkan barang, ya, tanpa mengucapkan spesifiknya, ya. Dan ini umumnya terjadi di supermarket, ya, ataupun di toko-toko minimarket ataupun toko-toko kelontong ataupun banyak di pasar, ya. Jadi orang cuma bawa keranjang kemudian masukin barang-barang sampai penuh kemudian bawa ke kasir. Kemudian kasir yang ngitung entah manual atau pakai mesin, ya. Kemudian setelah itu muncul nominalnya 100.000, 120.000, baru kemudian pembeli memberikan uangnya. Dan sighah fi'liyah ini yang masyhur atau yang mayoritas digunakan oleh kaum muslimin saat ini. Ya. Ada sighah fi'liyah, ini sighah yang asli, ya. Penjual bilang Pak saya beli ini, kemudian eh, pembeli bilang Pak saya beli ini, ke penjualnya bilang oke saya jual gitu. Tahu sighah fi'liyah nggak harus menyebutkan per item, ya. Psikofiliah nggak harus bilang, ya, jadi nggak perlu capek di sini antara pembeli dan penjualnya, dan dua-duanya diperbolehkan, dua-duanya diperbolehkan, termasuk juga jual beli yang terjadi di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan segala jenisnya itu menggunakan sighah fi'liyah, ya. Bahkan kita tidak mengenal penjualnya siapa, namanya, tinggalnya di mana, barangnya pun juga kadang kita nggak tahu dikirim dari mana. Dan itu hukumnya tetap sah, ya. Selama barangnya jelas, ya, ada deskripsinya secara rinci dan bisa dihubungi juga, ya, dari kolom chat di situ bisa tanya-tanya, bisa difotokan barangnya secara langsung juga, dan uangnya pun juga dibayarkan, ya. Itu semuanya eh, jelas, ya, jelas di situ ada pihak penjual dan pembeli, kemudian ada barang dan uang yang akan ditukar di sana, kemudian ada ijab dan qabul dalam bentuk chat, ya, ataupun otomatis. Baik, selama ada tiga hal ini, ya, maka insya Allah jual beli itu terpenuhi, ya. Rukun jual beli itu terpenuhi dan insya Allah menjadi sah. Soalnya akan ada turunannya lagi dari syarat-syarat itu. Baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu tentang mendatangkan saksi pada akad jual beli. Ini sebenarnya harusnya ada syarat fil bai', ya, syarat syurutul bai'. Namun itu dibahas di poin yang kelima, ya. Baik. Kita masuk dulu ke poin yang ketiga ini, yaitu al-ishhad 'alal bai', ya, mendatangkan saksi pada akad jual beli. Baik. Dalam jual beli, umumnya ini dalam transaksi yang besar, ya, misalnya jual beli motor, jual beli mobil, jual beli tanah, jual beli rumah, ya, ataupun mesin-mesin yang besar yang kemudian nominalnya juga besar, barangnya juga,
ya harganya tinggi, maka disunahkan, dianjurkan, ya, bahkan dalam sebagian transaksi konvensional harus ada, ya, harus ada saksinya di sana. Ya, hukumnya syar'i adalah disunahkan, ya, tapi tidak wajib. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa ashidu idza tabaya'tum, dan saksikanlah apabila kalian melakukan jual beli. Di sini Allah Azza wa Jalla menganjurkan, ini perintah yang bersifat anjuran dan bukan bermakna kewajiban. Jadi perintah di sini sifatnya anjuran. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afwan. Ini ayat yang lain. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Jika sebagian kalian saling mempercayai, maka hendaknya orang yang dipercayai menunaikan amanatnya. Ayat ini menunjukkan bahwasannya perintah penyaksian bersifat bimbingan untuk dokumentasi dan maslahat dan bukan bukan kewajiban. Artinya kalau sudah saling percaya, maka nggak apa-apa kalau tidak pakai saksi. Oke. Tapi kalau apa namanya belum kenal terlalu dekat, ya, atau seperti tadi disebutkan transaksi dengan nilai yang sangat besar, maka dianjurkan untuk menggunakan saksi, ya, tertulis di sana, ada surat perjanjian, ada garansi dan seterusnya. Dalil dari sunnah, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari pamannya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah membeli seekor kuda dari seorang badui. Nabi ingin segera membayar, sementara badui itu lambat menerima harganya. Sementara itu orang-orang mulai menawar kuda tersebut tanpa mengetahui bahwa Nabi telah membelinya. Baik, intinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa saksi dalam akad jual beli itu. Jadi Nabi datang sendiri kepada orang Badui yang menjual kuda. Jadi cuma ada dua orang, Nabi dan orang Badui yang jual kuda tadi. Tidak membawa saksi. Sehingga dalam hadis ini diambil kesimpulan saksi itu tidak harus, ya, tidak harus, tidak wajib maksudnya. Ya. Karena Nabi sendiri sering melakukan jual beli tanpa adanya saksi. Baik. Jual beli kuda ini di zaman dulu berarti kalau sekarang jual beli mobil, ya. Sekarang jual beli mobil karena itu termasuk kendaraan yang mewah, ya. Kuda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kendaraan yang berharga. Kalau sekarang mobil, ya. Jadi kalau ada orang zaman sekarang jual beli mobil tanpa ada saksi, ya tidak masalah, gitu kan. Selama bisa bisa saling mempercayai, ya, maka tidak mengapa untuk tidak menggunakan saksi. Walaupun tentu saja lebih aman atau lebih bisa menjaga kepercayaan jika menggunakan saksi. Baik. Para sahabat juga biasa berdagang di pasar tanpa pengesahan formal dan tidak ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka wajib menyaksikan setiap transaksi. Ya, apalagi kalau nominalnya kecil, ya, misalnya cuma membeli 1 kilo beras, ya, maka nggak perlu atau tidak perlu repot-repot di sana seorang untuk mendatangkan saksi. Karena jual beli sehari-hari sering terjadi di pasar, mengharuskan saksi untuk semua transaksi akan menyulitkan orang. Dalam kondisi khusus, jika transaksi adalah besar dan pembayarannya tertunda, utang, maka pengesahan disarankan dan sebaiknya dibuat tertulis agar bisa menjadi bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Baik. Itu tadi tentang masalah al-ishhad alal bay', ya. Jadi sekali kesimpulannya, mendatangkan saksi dalam jual beli itu dianjurkan secara syar'i, terutama dalam barang-barang yang berharga yang nominalnya besar. Adapun kalau barangnya nominalnya kecil, maka tidak perlu repot-repot, ya, di sana untuk membawakan saksi karena justru nanti akan menyulitkan. Oke, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat dalam kitab Al-Mas'alatu Ar-Rabi'ah Al-Khiyaru fil Bai'. Khiyar artinya adalah pilihan. Pilihan dalam jual beli. Definisi khiyar. Khiyar adalah hak bagi penjual maupun pembeli
untuk melanjutkan atau mempertahankan atau membatalkan kontrak jual beli, ya. Jadi setelah terjadinya pergantian kepemilikan barang, maka di sana ada tenggang waktu tertentu, misalnya 3 hari, ya. Kalau misalnya ada kekurangan, ya, atau ada cacat di sana dan ingin ditukar, maka itu diperbolehkan, ya, atau dianjurkan oleh syariat. Itu namanya khiyar, ya. Jadi ada tempo untuk kemudian menimbang ulang barang itu. Apakah mau diambil selamanya atau nanti pengen dikembalikan. Prinsip dasarnya secara umum kontrak jual beli itu mengikat lazim, ya. Begitu terpenuhi rukun dan syaratnya, maka tidak boleh salah satu pihak membatalkan diri atau mundur, ya. Tapi kemudahan dalam Islam, agama Islam adalah agama kemudahan dan kelapangan yang memperhatikan kepentingan dan kondisi semua individu. Oleh karena itu, jika seorang Muslim membeli atau menjual suatu barang dan kemudian menyesal, misalnya karena oh ternyata nggak butuh-butuh amat gitu kan. Oh ternyata di rumah sudah ada yang semisal gitu. Maka syariat memberikan pilihan yaitu khiyar agar dia bisa menimbang kepentingannya dan memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Baik. Khiyar ini ada beberapa jenis, ya, ada beberapa macam, ya. Di sini yang disebutkan ada 4. Yang pertama adalah khiyar majelis, yaitu pilihan selama berada di dalam majelis akad, yaitu selama masih ada di pasar misalnya. Kalau jual belinya di toko ya berarti selama di dalam toko itu sebelum pembeli keluar meninggalkan toko tersebut. Hal ini berlaku selama kedua pihak belum berpisah dari tempat akad. Ya, akadnya di toko dan keduanya belum. Mungkin sudah terjadi tukar tukar barang dan uang, tetapi masih di toko. Ya, setelah tukar barang, kemudian pembeli ini mikir-mikir, oh iya kan saya sudah punya barang ini di rumah gitu, yang semacam. Atau kemudian maka kemudian dia mengembalikan kepada pembelinya tadi. Pak, oh ternyata saya sudah punya Pak, maaf gitu. Saya boleh kembalikan atau tidak, ya. Dalam Islam ini diperbolehkan. Ya, dalam Islam sebenarnya hal ini diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya pihak toko apa namanya sudah memberikan syarat di awal barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan, maka ya tidak boleh, ya, karena itu nanti adalah syarat, ya, yang harus dipenuhi. Jadi pembeli tadi sudah mensyaratkan kalau beli ya nggak boleh dibalikin. Baik. Jadi selama belum ada perjanjian tadi, belum ada perjanjian tertulis ataupun ada catatan di sana, maka sebenarnya boleh untuk dikembalikan atau ditukar dengan benda yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Kedua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar atau hak pilih sampai mereka berpisah. Ya, kalau nanti berubah pikiran, boleh untuk menukarnya dengan yang lain atau membatalkan transaksi. Baik. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Ya, pilihan karena syarat tertentu. Kedua pihak atau salah satunya menetapkan pilihan untuk jangka waktu tertentu. Jika waktu berakhir dan tidak dibatalkan, maka kontrak menjadi mengikat. Contoh, seorang membeli mobil dan menyatakan saya punya khiyar atau pilihan selama 1 bulan. Jika ia batal selama bulan itu, boleh. Jika tidak, kontrak menjadi mengikat setelah bulan berakhir. Ya. Masa uji coba kalau dalam beberapa transaksi itu, ya, biasanya jual beli software, entah itu software seperti biasanya ada di marketplace atau di eh, contohnya seperti AI, ya, seperti AI yang pro misalnya ChatGPT yang pro sebelum mulai atau Gemini, ya, Gemini yang pro sebelum mulai untuk membeli, maka di situ pembeli diberikan hak apa namanya untuk mencoba mencoba selama 1 bulan. Setelah mencoba selama 1 bulan, maka kemudian diakad ulang lagi. Ya, kalau pengen lanjut, maka mulai berbayar. Kalau tidak, ya silahkan untuk mundur.
Itu namanya khiyar syarat. Ya, khiyar syarat. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aib. Mengembalikan barang karena ada cacat dalam barang tersebut. Hak pembeli jika ditemukan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual atau tidak diketahui penjual dan mengurangi nilai barang. Penilaian cacat diserahkan kepada ahli dan pedagang terpercaya. Dan di sini pembeli boleh memilih melanjutkan transaksi dan menerima apa namanya kekurangannya, ya, nominal kurangnya, atau mengembalikan barang dan meminta uangnya kembali. Ya, jadi seperti itu. Misalnya orang beli mobil, ya, orang beli mobil bekas, orang beli mobil bekas. Di perjanjian di awal, penjual bilang ini semuanya normal, semuanya normal, AC-nya, kemudian mesinnya, akinya, dan segala macamnya dibilang normal. Kemudian setelah nyampe rumah, dipakai 2 hari, 3 hari, ternyata AC-nya mati, AC-nya tidak jalan. Maka ini namanya aib atau cacat dalam barang. Kemudian diajukan komplain, dia komplain kepada penjualnya, Pak ini ternyata AC-nya mati ya. Maka di sini boleh tadi pembeli tadi boleh memilih dua hal. Dia melanjutkan mobilnya, kemudian meminta ganti rugi dari harga AC yang rusak tadi, yang harusnya kalau rusak nanti harganya sekian sekian, kurang ada potongan sekian, atau dikembalikan mobilnya dan dia ambil uangnya kembali secara total, secara ya total ya. Baik. Ya, jadi boleh pilih lanjut sambil ngambil kekurangannya, duitnya, ganti rugi kekurangannya, atau dikembalikan mobilnya dan diambil uangnya secara total. Baik, itu namanya khiyar aib. Yang keempat adalah khiyar tadlis. Pilihan karena penipuan penjual. Jika penjual menipu pembeli untuk menaikkan harga, maka tindakan ini haram. Biasanya eh, terjadi di tempat-tempat yang asing bagi pembeli, entah itu tempat wisata ataupun di tempat yang lain yang sebenarnya harga barang itu tidak segitu. Ya. Kemudian penjual menaikkan harga kepada pembeli itu. Dia beralasan, oh dia kan bukan orang sini, dia nggak tahu harga sebenarnya. Kemudian dinaikkanlah 3 kali lipat. Ya, misalnya ada jual baju, ya, kemudian ada pembeli turis asing datang, kemudian dijual baju itu yang seharusnya 100.000 dijual 350. Itu namanya naikkan harga secara tidak masuk akal, tadlis dalam bahasa fikihnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Itu tadlis, ya, menaikkan harga. Salah satu bentuknya, menaikkan harga yang harusnya harganya 100.000, tapi dinaikkan jadi 350. Ya, yang pembeli ini nggak tahu kalau sebenarnya harganya cuma 100.000. Atau dalam contoh yang lain yang disebutkan di sini, penjual menyembunyikan banyak cacat mobil, menampilkan di eksterior yang mengkilap sehingga pembeli tertipu. Dalam kasus ini, pembeli berhak mengembalikan barang dan menuntut uang. Afwan, ini contoh khiyar aib ya. Ini contoh khiyar aib. Salah, harusnya di sini. Oke, khiyar tadi menipu ya, menipu yang harusnya tadi barangnya 100.000 jadi 350.000. Baik, itu tadi jenis-jenis khiyar, ya. Khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar tadlis. Ya. Kemudian poin yang kelima tentang syarat-syarat jual beli. Tadi di poin yang kedua ada rukun baik, ada rukun-rukun baik, ada pembeli dan penjual, ada uang dan barang, dan ada ijab dan qabul. Nah, di poin yang kelima ini adalah syarat-syarat jual beli, syarat-syarat sah dalam jual beli. Agar jual beli menjadi sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Yang pertama adalah kerelaan atau taradhi antara penjual dan pembeli. Artinya bukan dipaksa, ya. Bukan dipaksa untuk menjual barangnya. Misalnya dia ditodong gitu kan, tolong apa namanya, jual ke sini. Gitu. Saya mau beli dengan harga murah. Maka tidak boleh maksa orang untuk menjual barangnya atau maksa orang untuk membeli sebuah barang itu tidak diperbolehkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian, harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan jual beli yang dilakukan atas kerelaan bersama. Ya, jadi jual beli itu harus dilandasi dengan kerelaan. Nggak boleh maksa orang untuk beli ataupun menjual barang yang sebenarnya dia tidak inginkan. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Innamal bai'u antaradin." Jual beli itu hanya atas dasar kerelaan bersama. Ya, kalau nggak rela atau nggak ridho, dipaksa misalnya, maka jual belinya menjadi tidak sah. Baik. Kecuali kalau dia dipaksa dengan hak. Ya. Misalnya dia punya utang, ya dia pengusaha, kemudian jatuh bangkrut. Kemudian para investornya ini ingin menuntut modalnya. Para investor ingin menuntut modal yang tadi sudah diberikan. Maka dalam posisi ini, sang pemilik perusahaan dipaksa untuk menjual aset-asetnya. Ya, misalnya mesin-mesinnya ataupun ya inventaris-inventaris yang lain dia dipaksa untuk menjualkan itu. Ya. Maka ini merupakan pemaksaan untuk menjual barangnya, tetapi dilakukan atas hak, di atas kebenaran. Karena dia tadi sudah bangkrut, usahanya bangkrut, kemudian punya utang. Maka dia wajib untuk membayar utang tersebut dengan cara menjual aset-aset yang dia miliki. Oke, itu yang pertama dari syarat jual beli yaitu harus ridho. Yang kedua, pihak yang berakad harus rasyid, ya istilahnya dalam bahasa Arab adalah rushd atau rasyid, ya. Atau di sini disebutkan jaizut tasarruf, ya. Jaizu at-tasarruf. Istilah fikih tentang orang yang boleh melakukan transaksi itu namanya jaizut tasarruf atau rasyid, waras, ya waras, kemudian balik berakal, ya sudah include di situ balik berakal merdeka, ya balik berakal merdeka dan berakal sehat, ya bisa melakukan transaksi jual beli secara bijaksana, ya artinya bukan orang yang boros, ya bukan orang yang apa namanya nggak bisa mengelola keuangan, ya terutama dalam transaksi-transaksi yang nominalnya besar. Baik, ya jadi jaizu tasarruf itu lawan katanya adalah orang gila, anak kecil, ya, atau orang yang nggak pecus dalam mengelola keuangan. Ya. Orang gila, anak kecil, atau orang yang nggak pecus dalam mengelola keuangan. Dikasih berapapun selalu habis. Dikasih barang bagus malah dirusak dan seterusnya. Ya. Jadi orang yang melakukan transaksi memang benar-benar dia paham tentang uang, ya. Kemudian juga bisa menghargai uang, bisa menghargai barang dan sejenisnya.
Adapun orang yang gila, kemudian anak kecil, ya, mereka belum tergolong sebagai jaizut tasarruf. Ya. Tetapi mereka diberikan rukhsah atau keringanan untuk melakukan transaksi yang nominalnya kecil. Ya, anak kecil misalnya beli jajan, ya, beli jajan di warung, beli donat satu 2.000, ya, itu diperbolehkan. Biasanya nominalnya sekitar 10 ribuan, ya 10 ribuan di situ atau 2 ribuan. Ya. Anak kecil melakukan transaksi. Oke. Selama nominalnya masih ringan, ya, maka diberikan ke rukhsah di situ. Ya. Jadi anak kecil hanya boleh melakukan transaksi dengan ya uang jajan saja. Adapun nanti kalau nominalnya besar, maka anak kecil tidak diperbolehkan. Ya. Anak kecil nggak boleh diperbolehkan untuk jual beli rumah misalnya. Anak kecil nggak boleh beli motor. Ya. Nggak boleh beli motor. Kemudian misalnya dia tiba-tiba apa namanya buka Shopee, kemudian ngeklik motor listrik, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Akadnya tidak sah di situ karena dia masih kecil. Yang boleh melakukan transaksi dengan nominal yang besar tadi adalah orang yang jaizut tasarruf. Balik berakal merdeka dan rasyid bisa mengelola keuangan dengan bijaksana. Kalau anak kecil maka dia belum bijaksana. Baik. Kemudian yang ketiga dari syarat jual beli adalah penjual harus pemilik barang atau mewakili pemilik. Ya. Artinya dia memang benar-benar memiliki barang yang akan dijual atau dia adalah karyawan yang ditugaskan untuk menjualkan barang. Ya. Dia adalah sales, sales ya. Mewakili pemilik. Jadi dia memang benar-benar memiliki barang ya seperti orang buka toko dia adalah pemiliknya dan dijual barangnya. Atau misalnya dia adalah karyawan ataupun sales yang menjualkan barang milik atasannya. Bisa melalui wakil, wali, pengawas ataupun kurator. Tidak sah menjual barang yang bukan miliknya. Ya. Gak sah seorang menjualkan barang saudaranya, ya, tanah, misalnya tanah yang belum dia miliki sepenuhnya, tanah warisan dari orang tuanya, cuman belum dapat suratnya, kemudian dia jual. Tidak sah seperti itu. Ya. La tabi' ma laisa indak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jual sesuatu yang tidak ada padamu. Artinya itu bukan milik kamu. Kamu tidak memiliki wewenang untuk menjual barang tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, dari syarat jual beli adalah barang yang dijual atau yang menjadi alat transaksi ini adalah barang yang mubah atau boleh untuk dimanfaatkan atau dikonsumsi. Makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal juga, ya. Maksudnya pakaian yang halal di sini bukan pakaian yang di apa namanya tabarruj, bukan tabarruj ataupun pakaian yang menyelisihi kodrat ataupun dan sejenisnya. Ya. Kemudian kendaraan, kendaraan pun juga kendaraan yang halal dalam artian bukan kendaraan yang apa namanya mengganggu orang lain seperti jual beli kenal pot brong kayak gitu yang biasanya dipakai anak-anak muda ya untuk pawai dan sejenisnya itu mengganggu maka hal itu tidak boleh dijual belikan. Jadi intinya segala jenis barang yang nanti menjadi objek transaksi adalah barang yang benar-benar halal, adalah barang yang benar-benar halal, ya, beras, ya, telur, ya, sembako dan sejenisnya yang memang benar-benar halal. Baik. Tidak sah menjual barang yang haram untuk dimanfaatkan seperti khamar, babi, bangkai ataupun alat hiburan yang haram, alat musik, ya, alat musik yang diharamkan, ya. Maka semuanya hal itu tidak diperbolehkan. Baik. Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Di dalam sebuah hadis riwayat Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan
patung ya, dan juga patung-patung. Itu semuanya tidak boleh dijual. Ya, kalaupun dijual maka uangnya menjadi haram karena akadnya tidak sah dan tidak ada keberkahan di sana. Inna Allah idza harrama ala qaumin akala syai'in harrama samanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan, dia juga mengharamkan harganya. Baik. Jadi kalau orang jual beli benda haram ya, jual beli patung ya, maka uangnya pun juga haram untuk digunakan. Baik. Kemudian apalagi yang diharamkan? Yang diharamkan contoh lain adalah jual beli anjing. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an samanil kalbi. Ya, anjing di sini adalah anjing yang untuk peliharaan saja ya. Ya. Adapun anjing untuk menjaga kebun, menjaga rumah, maka ini masih diperdebatkan tentang boleh atau tidaknya jual beli anjing yang digunakan untuk berburu dan sejenisnya. Ya. Beberapa ulama tetap mengharamkan menjual beli anjing walaupun itu anjing berburu. Lantas bagaimana cara untuk mendapatkannya? Ya, caranya bisa dengan minta atau dikasih atau berburu kemudian dilatih sendiri. Ya. Namun sebagian ulama memperbolehkan menjual anjing yang memang digunakan untuk menjaga ataupun untuk berburu. Anjing penjaga atau anjing berburu. Baik, itu tadi nomor 4, barangnya harus mubah. Poin yang kelima, barang yang dijual harus mungkin diserahkan atau mungkin untuk diterima. Ya, barangnya mungkin untuk diterima. Tidak boleh menjual yang tidak ada atau tidak pasti. Contoh yang dilarang seperti membeli ikan di dalam kolam, ya, suruh ngambil sendiri. Ya. Membeli biji kurma di dalam buah, burung di udara, susu di dalam apa namanya perah hewannya, janin di dalam kandungan, hewan liar yang masih belum ditangkap dan sejenisnya. Ya. Maka ini merupakan jual beli yang terlarang. Ya. Beli ikan, tapi ikannya masih di kolam, kemudian disuruh mancing atau nyerak sendiri. Ya. Mending kalau kolamnya kecil, kalau kolamnya 1 hektar, ya, maka menjadi susah ya untuk ditangkap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli ini. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian. Ya. Termasuk di antara gharar juga di era modern sekarang adalah mystery box, ya, yang di sana orang beli kotak, kemudian nggak tahu apa aja yang ada di dalam isinya. Bisa jadi isinya ini HP, bisa jadi juga isinya ya sabun batang ataupun sejenisnya. Karena harganya tidak terlalu mahal, tapi kadang ya, kadang tidak ada harganya dan kadang pula dia mendapatkan barang yang bagus sekalian. Dan itu disebut gharar, ya, spekulasi atau untung-untungan. Maka dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga jual beli gharar ini yang biasanya banyak terjadi di pasar malam, ya. Misalnya ada permainan-permainan ya, kalau kamu bisa menjatuhkan apa namanya papan-papan ini maka kamu dapat ini ya, dapat boneka ataupun dapat snack dan sejenisnya. Bayar 5.000, kemudian dia ngelempar 3 bola, ternyata gagal dan maka nggak dapat apa-apa. Ya. Ini juga termasuk salah satu dari jual beli horor. Ya, horor di sini masih banyak ya, masih banyak dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun juga bentuk-bentuknya masih banyak. Dan segala jenis horor itu tidak dibolehkan. Termasuk juga trading. Trading ini juga horor juga ya, karena kita nggak tahu belinya di sektor apa, bidang apa dan sejenisnya, hanya spekulasi-spekulasi saja. Ya, trading bukan investasi. Kalau investasi jelas,
apa namanya, barangnya apa, produksinya apa, jualnya bagaimana, ada laporannya rapi. Tapi kalau trading itu tidak, hanya sejenis spekulasi saja. Baik. Kemudian yang keenam, barang harus jelas bagi kedua pihak atau bisa dikenali, bisa dilihat, ya, atau ada gambarnya atau ada deskripsinya. Dikenal melalui penglihatan langsung ataupun deskripsi yang membedakannya dari yang lain karena tidak jelasan termasuk horor. Ya, misalnya jual beli baju online. Maka di sana ada foto produknya, foto produk bajunya. Ada rinciannya, kainnya dari nilon sekian persen, dari katun sekian persen. Kemudian panjangnya sekian sentimeter, lebarnya sekian sentimeter. Ya, untuk orang ukuran sekian sekian sekian. Ya, itu semuanya deskripsi yang sudah jelas yang memang biasanya dibutuhkan informasinya oleh para calon pembeli. Oke. Jadi memang barang harus jelas, bisa dilihat secara langsung, dipegang secara langsung atau dengan deskripsi yang jelas. Dan yang ketujuh, harganya pun juga harus jelas, ya. Penentuan nilai atau harga barang harus diketahui sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Ya. Nominalnya harus jelas 100.000 atau 90.000 ataupun yang lainnya. Baik, itu tadi syarat-syarat jual beli. Ya. Yang pertama ridho, saling ridho. Yang kedua, pembeli dan penjual harus jaizut tasarruf, bijak dalam mengelola harta. Yang ketiga, barang yang memang dimiliki atau menjadi sales dari atasannya. Kemudian yang keempat, barangnya harus mubah, halal. Yang kelima, barangnya mungkin untuk diserah terimakan atau diambil atau berpindah tangan dengan mudah. Kemudian yang keenam, barangnya harus jelas spesifikasinya, baik dengan penglihatan langsung, megang langsung atau deskripsi. Dan yang ketujuh, harganya harus jelas. Oke, itu syarat jual beli. Baik, kita bisa lihat di ringkasan. Kami sudah buatkan ringkasannya. Definisi jual beli, tukar menukar, pertukaran harta dengan harta atau manfaat yang halal, bukan riba atau utang, hukumnya boleh. Rukun jual beli ada penjual dan pembeli, barang dan uangnya, kemudian akadnya. Kemudian hukum mendatangkan saksi adalah sunnah, ya, tidak wajib, tetapi dianjurkan, ya, terutama bagi barang-barang dengan nominal yang tinggi. Yang keempat tentang khiyar atau pilihan untuk mengembalikan barang. Ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar tadlis. Yang kelima, ini tadi syarat jual beli ada tujuh. Taradhi, kemudian jaizut tasarruf, kemudian barangnya memang dimiliki atau menjadi wakil yang sah atau sales. Yang keempat, barangnya halal dan mubah. Yang kelima, barangnya bisa diserahkan. Yang keenam, barangnya jelas spesifikasinya bisa dengan melihat langsung atau deskripsi. Dan yang ketujuh, harganya pun juga harus jelas. Baik, kita ambil satu poin lagi, yaitu jual beli yang dilarang. Oke, setelah tadi ada syarat-syarat jual beli, supaya jual beli menjadi sah, maka di sini ada poin yang cukup penting juga, yaitu jenis-jenis jual beli yang dilarang. Al-buyu al-munhi anha. Jual beli yang dilarang oleh syariat. Berikut di antara jual beli yang dilarang, pertama adalah jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat.
Ya, biasanya ini antara laki-laki dan laki-laki. Ya, bagi orang yang wajib Jumat, apabila sudah azan, azan yang kedua, nah khotib naik mimbar, maka tidak boleh lagi ada transaksi jual beli. Kalau terjadi transaksi jual beli setelah khotib naik mimbar, maka transaksinya batal. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila diserukan untuk salat Jumat, bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Baik. Jadi ini adalah larangan dan sifatnya haram, ya, jual beli di waktu khotib berkhutbah, maka jual belinya pun tidak sah. Baik. Kemudian yang kedua, menjual barang yang halal tapi untuk membantu kemaksiatan. Contohnya menjual anggur untuk produsen khamr, ya, yang jelas dia adalah produsen khamr. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, jual beli anggur itu mubah, tetapi kalau yang beli adalah produsen dari minuman keras, ya, dia dipesan oleh PT minuman keras tertentu, maka nggak boleh dijual ke sana, nggak boleh dijual ke sana. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik. Jadi kalau membantu dalam kemaksiatan maka dia juga turut serta dalam dosanya. Yang ketiga, menjual di atas jualan orang lain. Ya. Jika seorang sudah beli barang seharga 10 ribu, ya, lalu orang lain menawar pembeli dengan harga yang lebih murah atau kualitas lebih baik untuk mengambil keuntungan dari penjual sebelumnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan salah satu dari kalian menjual di atas jualan orang lain, ya. Jadi barangnya sudah ditawar, ya walaupun belum belum akad sah, ya, tetapi sudah terjadi tawar menawar. Kemudian muncul tiba-tiba orang lain menawar dengan harga yang lain, ya. Kemudian diberikan kepada orang baru tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Selama itu bukan lelang, ya. Kalau lelang nggak masalah. Tapi kalau jual beli biasa, barang biasa, maka harus diberikan kepada pihak yang pertama kali menawar tadi. Ya. Entah itu sah jadi deal ataupun tidaknya, harus dipertegas terlebih dahulu baru kemudian berpindah ke orang yang kedua. Kemudian yang keempat, membeli di atas jualan, syira' 'alal bai'. Contohnya membeli dari penjual setelah mereka sepakat dan meminta penjual membatalkan penjualannya sebelumnya agar dia bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Termasuk dalam larangan ini tidak menjual di atas barang orang lain. Kemudian yang ke ya, insya Allah sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Ini masih banyak ternyata materinya. Sampai sini dulu sampai poin yang keenam, jual beli yang dilarang. Kita sudah bahas satu, jual beli setelah azan. Kemudian jual beli barang halal namun untuk kemaksiatan. Berarti lebih parah dari itu adalah jual beli barang maksiat. Kemudian yang ketiga, menjual di atas jualan orang lain. Ya. Orang lain yang sudah menawarnya. Oke. Baik, insya Allah sampai sini dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol, Pak Pertama Nurus. tentang syarat syarat jual beli itu harus ridho. Ridhonya itu harus diucapkan apa enggak? Apa diam bisa dikatakan ridho Ustaz? Saya gini Ustaz. Pernah melakukan jual beli, saya yang membeli gitu ya satu barang. Oh, eh, saya dia menawarkan terus saya bilang harga pasaran itu dari rentang harga A ke B. Saya menawarkan harga tengah-tengah lah, harga di tengah-tengah harga pasar itu saja. Namun penjual bisa nggak lebih gitu. Saya bilang
Saya beraninya di harga pasar gitu kan, pertengahan harga pasar gitu lah. Terus beliau diam aja, kemudian saya apa namanya serahkan uangnya dan diterima itu. Apakah itu termasuk ridho apa belum? Karena tidak tidak terucap kalimat iya gitu dari beliau tentang harga tersebut. Itu yang pertama saja. Apakah harus diucapkan? Kemudian yang kedua, Ustaz, masalah e-commerce, saya beberapa pernah beberapa kali ya, dua mungkin kejadian. Kadang-kadang kan suka ada TikTok tuh yang nawarkan barang. Saya coba apa namanya masuk ke itunya menawar. Saya baru sampai mengisi data nama sama alamat tuh ya. Belum nggak diteruskan karena faktor tadi mungkin saya ragu ya. Apa saya butuh bener enggak barang ini ya. Artinya saya tidak meneruskan proses pengisian data, cuma nama dan alamat saja. Saya anggap tadinya udah selesai itu Ustaz, masalah itu. Tiba-tiba barang itu ada ke rumah dianggap sebagai COD gitu. Itu sebenarnya transaksi itu sudah wajib belum saja. Apalagi saya bisa apa boleh tidak membayar apa enggak, tapi prakteknya saya kan karena kasihan sama kurirnya saya bayar gitu saja. Itu aja Hmm. Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Oke, baik. Yang pertama tadi, apakah qabul ya? Akan ada ijab dan qabul. Apakah qabul ini harus diucapkan? Sebenarnya tidak, tidak harus diucapkan. Yang penting ada taradhi di situ, ada ridho ya. Walaupun dengan sedikit terpaksa ya, mungkin karena dia ngarepnya harga tinggi, tapi ternyata nggak dapat harga yang tinggi. Tetapi selama dia terima ya, dan nggak ada komplain di sana, maka ini adalah zon atau dugaan kuat. Ini taradhi. Dia sudah ridho dengan nominal harga tersebut sudah deal gitu. Itu yang pertama. Jadi kabul nggak harus diucapkan, cukup dengan eh, kelihatannya saja dia menerima ya atau zon ya. Kita zon saja dia nerima, nggak ada komplain di situ, maka itu sudah insya Allah cukup ya. Karena biasanya kalau orang nggak setuju, dia pasti akan komplain ya. Dia akan komplain minta dinaikkan lagi harganya. Ini kurang, tolong naikin lagi dan seterusnya. Oke. Jadi intinya dia ridho ya, walaupun ridhonya tidak 100% dia ngarepnya harganya tinggi tapi nggak dapat harga yang tinggi. Oke. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi kan beli di e-commerce, niatnya belum jadi beli ya, tapi barang ternyata sudah dikirimkan dan sistemnya COD, maka di sini sebenarnya belum terjadi deal ya, belum terjadi ijab dan qabul. Kemudian bagaimana barang yang tadi dikirimkan yang sudah sampai, maka ini menjadi akad yang baru yaitu akad suluh atau namanya islah ya. Islah untuk mendamaikan dua dua belah pihak ya. Ya, yang paling bagus ya memang kita ambil barang tersebut kita bayar ya. Tetapi kalau misalnya kita apa namanya nggak nggak mau mengambil barang itu ya cukup kita ganti ongkirnya saja barangnya diretur atau dikembalikan dan kita ganti biaya ongkir di situ. Oke, ya itu namanya sulh atau apa nama islah ya, mencari jalan damai. Kalau ternyata memang kita nggak mau barang itu beneran atau mungkin barangnya mahal ya dan ternyata merugikan kita ya kita minta untuk dikembalikan atau nanti kita ambil jalan damai dengan cara ganti rugi ongkirnya di situ. Baik ya. Jadi nanti pakainya suluh. Akadnya belum 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 terjadi ya. Akadnya ijab kabulnya sebenarnya belum terjadi. Tapi ketika terjadi kasus seperti itu maka kita perlu cari jalan damai di sana. Baik itu insya Allah jawaban dari dua pertanyaan tadi. Baik, ada yang lagi yang ingin disampaikan, Pak? Jazakallahu khair Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.